Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Ummul Qura, SIT Ummul Qura, Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Parakan Jaya, Bogor. Pemirsa, kita sebagai manusia tentunya tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Lantas bagaimana pengaruh dosa dengan kehidupan kita? Hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu dosa dan kesulitan hidup. Saya Sabrina Raisa tidak sendiri pada hari ini tentunya, ditemani oleh sahabat saya Mas Agung yang sudah berada di dalam bersama dengan para narasumber yang siap untuk menyampaikan ilmunya. Silahkan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang kali ini kita akan dengarkan nasihat dan ilmu dari guru-guru kita. Sebuah tema yaitu berkaitan dengan dosa dan kesulitan hidup. Banyak aspek tentu saja yang bisa kita gali dari tema yang sangat menarik ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Habibana Abdurrahman Al-Habsyi, Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Asmar Lambo yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah. Wa khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil kirim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Thumma qala man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan guru kita Habibana Abdurrahman Al-Habsyi, mudah-mudahan beliau panjang umur, hidupnya barokah, dan senantiasa menjadi suluh lampu kebaikan untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin. Sama-sama kita muliakan guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Salim. Kita doakan panjang umur, kita doakan sehat selalu. Insya Allah kita sama-sama ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Host kita yang semakin hari semakin ganteng, yang pada hakikatnya manusia semakin tua maka kegantengannya pudar. Tapi kalau abang saya ini semakin tua semakin ganteng, itulah mungkin barokah air wudhu. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, kalau saya menatap wajah bapak dan ibu yang hadir, semua wajah-wajah orang bahagia. Semua wajah-wajah orang yang masalahnya tidak terlalu banyak, betul? Suaranya kecil banget, artinya penuh masalah. Bapak ibu dirahmati Allah Ta'ala, hakikat kehidupan manusia akan dihiasi dua problematika hidup. Yang pertama akan dihiasi dengan kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, ketenangan, kenikmatan, betul? Yang kedua, hidup manusia akan dihiasi kesusahan, kesempitan hidup, malapetaka, ketidaktenangan, betul tidak? Nah, apa faktor dan penyebab seseorang bisa bahagia dan seseorang bisa susah? Maka tentu ketika kita menelisik keterangan Al-Quran, wa man a'rada an dzikri, siapa yang jauh mengingat Allah, siapa yang jauh dari berzikir kepada Allah, siapa yang jauh dari amal soleh, siapa yang jauh dari berbuat baik,
fa inna lahu ma'isyatan dangka. Maka sungguh Allah akan memberikan dia hidup yang susah, hidup yang sempit, hidup yang penuh dengan masalah. Jadi hakikat daripada dosa itu, saya sering memberikan pengajian di majelis taklim saya di Makassar. Saya kadang ditanya oleh salah seorang majelis taklim pernah sangat kritis, Ustadz, apa itu dosa? Saya bilang dosa itu melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah. Lalu dia mengatakan, bolehkah dilihat mana itu dosa? Saya mau tahu itu dosa mana. Bu, saya tanya, apa itu dosa? Definisinya kurang lebih kan, melaksanakan yang tidak disenangi Allah. Tapi hakikatnya dosa, Bapak Ibu perlu ketahui, dosa itu adalah susah. Semuanya dosa susah. Jadi semakin banyak dosa, semakin banyak kesusahan. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak di dalam masjid ini, mulai dari duduk mendengar taklim sampai saat ini seperti ada paku di bawah pantatnya, kakinya berdiri bergantian kiri kanan, itu mah tanda-tanda susah itu. Nah, orang yang gelisah, orang yang susah tuh tanda-tanda banyak bukan saya bilang, ibu sendiri. Jadi kalau ada orang banyak kesusahan berarti banyak dosa. Lalu apa itu pahala? Pahala itu definisinya nikmat. Kenapa bisa orang yang berbuat baik, orang yang beramal soleh, orang yang senantiasa taat kepada Allah, man amila solihan min zakarin au unsa. Siapa yang melaksanakan amal soleh, amal kebaikan, min zakarin wa unsa, dia laki-laki ataupun dia perempuan. Apa janji Allah? Fahuwa mu'minun wa huwa mu'minun. Dia beriman kepada Allah, maka yakinlah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji akan memberikan kebahagiaan, kenikmatan, hidup yang mulia, hidup yang damai, hidup yang tentram. Hidupnya diperbaiki oleh Allah. Mari kita melihat bagaimana kehidupan kita. Jadi orang yang tidak merasa bahagia, orang yang selalu susah, itu tanda banyak dosa. Jadi kalau kita pergi ke pasar, kemudian kita tanya dua pembeli. Pembeli yang pertama banyak dosa, pembeli kedua banyak amal. Tentu beda modelnya. Meskipun barang dagangannya sama. Orang yang banyak dosa, kentara. Bagaimana pembeli hari ini? Kurang. Padahal sudah banyak pembeli, dia datang. Bagaimana ibadahnya hari ini? Alhamdulillah lancar. Padahal belum sholat duhur, sudah mau masuk waktu asar. Nah kalau sahabat dulu ditanya, bagaimana pembeli? Alhamdulillah belum makan Pak. Bagaimana sholatnya? Kurang. Padahal dia barusan selesai sholat. Kenapa? Tidak pernah merasa puas dengan urusan akhirat. Itulah ciri orang yang banyak pahala. Tapi kalau orang banyak dosa, selalu mengeluh. Banyak pembelinya dia mengeluh, banyak rezekinya dia mengeluh. Gak pernah cukup. Masuk rumah sakit, ini hukuman apa, ini dosa apa saya lakukan. Akhirnya sudah sakaratul maut, dia teriak-teriak sampai mati. Kenapa? Enggak pernah bahagia. Mulai dari dia sehat sampai mati enggak pernah bahagia. Tapi orang yang pahalanya banyak, insya Allah dalam menghadapi ujian dia lapang dada. Dia serahkan kepada Allah. Dia merasa bahwa itu adalah penghapus dosa-dosa. Ketika dia akan meninggal dunia, mereka selalu diberikan cahaya oleh Allah. Kenapa? Karena dihadirkan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah di dalam hatinya, sehingga dia selalu bahagia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena memang Allah memanggil dia, kamu adalah hambaku, kamu adalah penduduk sorga dalam kehidupan dunia akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka dari itu, ketika kita mengukur kebahagiaan, kadang kita salah dalam melihat dalam kehidupan ini.
Kadang kita mengukur kebahagiaan dari harta, belum tentu. Saya pernah diundang ceramah di Pulau Kalimantan. Saya dijemput sama orang kaya, Pak, pakai mobil mewah. Tapi satu penyakitnya, tidak bisa tidur matanya. Obat yang dia makan harganya kurang lebih 5 juta satu biji. Itu dapatnya tidak ada di Indonesia, harus dipesan dari Singapura. Dia lewat di dekat tukang becak, naik mobil mewah. Dia lihat tukang becak tidur di atas becaknya dengan nyenyak. Dia bilang, Masya Allah, sungguh bahagia tukang becak. Padahal dia sudah di atas mobil mewah, masih merasa lebih bahagia tukang becak. Kenapa? Ukuran harta bukan ukuran kebahagiaan. Ukuran pangkat jabatan bukan urusan kebahagiaan. Coba kita lihat sekarang, betapa banyak orang yang mau jadi caleg, betapa banyak orang mau jadi pemimpin. Betapa banyak orang saat ini, apalagi musim-musim politik. Semua tidak ada yang tidur matanya. Kenapa? Memikirkan baliho yang mau dipasang di pinggir jalan. Tiba-tiba kena stok jantung karena banyak minum kopi tengah malam. Belum sempat banyak tobat dan melaksanakan ibadah. Jadi bukan jabatan yang menyebabkan bahagia. Tapi apa yang mengantarkan kebahagiaan? Man amila solihan, teruslah berada dalam amal-amal kebaikan, maka Allah akan titip kebahagiaan di dunia dan insya Allah kita akan selamat di akhirat. Barakallahu lana walakum, billahi taufiq was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aslam yang kembali mengingatkan kita definisi daripada dosa, yaitu sesuatu yang terasa sempit dan menyusahkan. Memang benar, Rasulullah pun memberikan sebuah gambaran kepada kita. Kita bisa mengukur dosa yang kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa gelisah dan tidak menyenangkan. Tetapi yang paling penting, bagaimanakah pengaruh dosa dalam kehidupan kita? Ustadz Fahmi Salim akan menjelaskan selepas pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.